Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Yusmi Putri, NIM 1904110951 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Angkatan 2019, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi fluida statis dalam mata kuliah Fisika Dasar, dan dosen pengajar adalah Pak Ronald Mengasihi Hutauruk, STMT, beserta asisten dosen Fajri Ramdan. Fluida statis. Fluida statis adalah segalanya dalam statika dan tidak bergerak dalam statika fluida dan turun ke bawah sebagai arah positif. Adapun rumus dari fluida statis yaitu P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P adalah fluida statis, Rho adalah massa jenis, G adalah gravitasi, dan H adalah titik pada kedalaman air. Selanjutnya, pengertian fluida statis. Fluida statis adalah suatu cabang dari ilmu sains membahas karakteristik fluida saat tidak bergerak atau diam. Jadi, fluida statis membahas suatu tekanan pada fluida atau yang diberikan oleh fluida, baik dalam bentuk gas atau cair, pada suatu objek yang berada di dalamnya. Sifat-sifat fluida statis. Sifat fluida statis dapat ditentukan dan dipahami di saat fluida berada dalam keadaan diam atau statis, yang diantaranya adalah massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Selanjutnya, jenis-jenis fluida statis. Yang pertama yaitu massa jenis. Massa jenis dikenal sebagai massa persatuan volume dengan rumus Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis, M adalah massa atau kilogram, V adalah volume meter kubik. Selanjutnya, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Untuk mengetahui tekanan zat hidrostatis suatu kedalaman zat cair dapat digunakan alat Hart. Adapun rumus dari tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan P0 tambah P sama dengan P0 tambah PGH, di mana P adalah tekanan total, pH adalah tekanan hidrostatis, P0 adalah tekanan udara luar atau tekanan atmosfer, sedangkan H adalah kedalaman. Selanjutnya, tekanan mutlak. Tekanan mutlak merupakan tekanan dari keseluruhan total yang dialami benda atau objek tersebut sehingga mengaitkan dengan pengertian tersebut. Dapat dirumuskan P sama dengan P0 tambah pH, di mana P adalah tekanan mutlak, P0 adalah tekanan udara luar, pH adalah tekanan hidrostatis. Tekanan fluida. Pada dasarnya, fluida selalu memberikan tekanan pada setiap bidang yang bersentuhan dengannya. Besarnya tekanan bergantung pada besarnya gaya dan luas bidang tempat gaya bekerja. Secara matematis, persamaan tekanan dapat dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Dengan P adalah tekanan, F adalah gaya atau Newton, sedangkan A adalah luas bidang, meter kuadrat. Contoh soalnya, seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air adalah 1000 kg meter kubik, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan udara luar 10⁵ Newton per meter. Tentukan yang pertama tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Yang kedua yaitu tekanan total yang dialami ikan. Langsung saja pembahasan untuk soal yang pertama. Kita dapat menggunakan rumus pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana Rho-nya adalah 1000, gravitasinya 10, dan kedalaman airnya adalah 15. Jadi hasil dari 1000 kali 10 kali 15 adalah 150.000, atau dapat disederhanakan dengan 1,5 kali 10⁵ Newton per meter kuadrat. Untuk soal kedua, tekanan total yang dialami ikan. Kita dapat menggunakan rumus P sama dengan pH tambah P0, di mana pH-nya sudah dapat tadi yang kita cari sebelumnya, yaitu 1,5 kali 10⁵,
dan P0-nya adalah 10 pangkat 5 yang ini. Jadi hasilnya 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Untuk materi selanjutnya yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan kepada fluida dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Pada kehidupan sehari-hari, penerapan dari hukum Pascal sering digunakan pada seperti bidang otomotif, dongkrak hidrolik, rem piring hidrolik, rem tangan hidrolik, alat pres hidrolik, tensimeter atau sfigmomanometer. Hukum Pascal yaitu penerapan dari suatu konsep tekanan dalam suatu zat cair. Adapun ini adalah ilustrasi dari penerapan hukum Pascal tersebut, di mana F1 adalah gaya pada permukaan. Ini adalah F1. F1 gayanya menolak ke bawah, sedangkan F2 gayanya menolak ke atas. A1 adalah luas permukaan. Ini luas permukaan atau A1, sedangkan ini luas permukaan atau A2. D1 yaitu diameter permukaan 1. Ini diameter permukaan 1 dan ini diameter permukaan 2. Jadi kesimpulan dari rumus di atas, gaya F2 dipengaruhi oleh masing-masing permukaan bejana. Selanjutnya, prinsip kerja hukum Pascal. Alat-alat yang bekerja dengan menerapkan prinsip kerja dengan hukum Pascal antara lain, yang pertama yaitu rem cakram hidrolik. Ini adalah gambaran dari rem cakram hidrolik tersebut. Dengan keadaan tersebut, menurut hukum Pascal, dapat dihasilkan keterkaitan volume minyak yang didesak sama dengan volume minyak yang naik. Jika volume minyak yang didesak atau F1 atau V1 sama dengan A1, H1, dan volume minyak naik sama dengan V2 sama dengan A2, H2. Maka rumusnya yaitu V1 sama dengan V2 dapat diturunkan dengan A1, H1 sama dengan A2, H2. Atau A1 per A2 sama dengan H1 per H2. Dengan keterangan H1 adalah tinggi fluida di piston pertama, H2 adalah tinggi fluida di piston kedua, A1 adalah luas penampang piston pertama, sedangkan A2 adalah luas penampang piston kedua. Selanjutnya, dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik adalah alat yang dipakai untuk mengangkat sebuah mobil ketika mengganti ban mobil atau kepentingan lainnya. Alat ini memanfaatkan dua buah silinder, yakni silinder besar dan silinder kecil. Jika menekan silinder kecil dengan gaya F1, maka tekanan yang dijalankan yaitu P1 sama dengan F1 per A1. Berdasarkan hukum Pascal, tekanan ini dapat dialami pada silinder besar sehingga berlaku rumus P2 sama dengan P1. Selanjutnya, pompa hidrolik. Pompa hidrolik memakai kinetik energi dan cairan yang dipompakan pada suatu kolom, dan energi itu diberikan tekanan yang tiba-tiba menjadi energi yang berbentuk lain. Selanjutnya, alat pres hidrolik. Alat pres hidrolik sangat bergantung dengan prinsip hukum Pascal, yaitu tekanan seluruh sistem tertutup adalah konstan. Salah satu bagian dari sistem tertutup yaitu piston bekerja sebagai pompa. Contoh soalnya, sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban. Jika jari-jari pada pipa kecil adalah 2 cm dan jari-jari pipa besar adalah 18 cm, tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg. Jadi pembahasannya sudah diketahui, M atau masanya 250 kg, R1-nya 2 cm, atau R1 ini adalah jari-jari pipa kecilnya 2 cm, untuk R2 atau jari-jari pipa besarnya 18 cm, dan bebannya adalah 81 kg. Jika diubah ke Newton menjadi 810 Newton. Yang ditanya di sini F1. Jadi
Rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Yang di sini ditanya adalah F1, jadi rumusnya F1 sama dengan R1 per R2 pangkat 2 kali F2. F1 sama dengan R1-nya adalah 2 cm, sedangkan R2-nya adalah 18 cm, tutup kurung, pangkat 2 kali 810 Newton. F sama dengan 1 per 9 pangkat 2. 1 per 9 ini yaitu hasil dari penyederhanaan dari 2 per 18. Jadi 1 per 9 pangkat 2 kali 810 sama dengan 10 Newton. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.